Ini sudah bergabung bersama kita Gus Ivan. Alhamdulillah, jadi ada banyak pertanyaan di sini. Kita tunggu beliaunya sudah bergabung di forum ini. Nanti kita akan memantapkan, menyamakan persepsi khususnya keterkaitan dengan pengisian DRP di bulan April ini. Karena sekali lagi perlu kami sampaikan, DRP ini adalah hajat hidup kita. Jadi berkaitan dengan ya kesesuaian pengisian, kemudian kesesuaian dengan evaluasi kinerja nantinya karena juga berpengaruh di penilaian 50-50 dan yang tidak kalah penting berpengaruh di honorarium dan gaji kita di bulan ini. Baik, kita tunggu Pak Kaban bergabung bersama kami. Sudah. Siap, Mbak. Iya. Mohon maaf ini. Nah, payah ini. Iya Bapak, selamat pagi. Minal aidin wal faizin Pak. Nah itu Pak Izin ya, mohon maaf. Iya, Pak, hari ini banyak sekali yang sudah membahas tentang topik Mari Tanya Gus Ivan. Tapi yang yang perlu di apa ya istilahnya saat ini yang perlu ditanggapi itu adalah keterkaitan dengan tindak lanjut surat edaran BPSDM untuk pengisian DRP di bulan April. Monggo Pak. Ya, jadi yang pertama mohon maaf itu sampai menjelang Lebaran itu memang ada pertemuan antara BPI, kemudian BPSDM serta Dijen PDP Pembangunan Desa dan Pedesaan yang didiskusikan itu adalah dua hal. Yang pertama itu mengenai Monef dana desa, beberapa template yang ada di dalamnya itu sudah disepakati semua. Jadi ini kan kalau dulu itu maksudnya sebelum 2020 itu sepenuhnya ada di satu Direktorat Jenderal. Kalau sekarang itu setelah itu dengan pola kerjasama antar unit kerja kemudian dipilah. Jadi yang mengelola kebijakan itu di Pembangunan Desa dan Pedesaan, kemudian yang mengelola sumber daya manusia termasuk pendamping, tenaga pendamping profesional itu di BPSDM, kemudian yang mengelola sistem informasi ada di Badan Pengembangan dan Informasi. Sebetulnya tujuannya ya supaya bisa lintas unit kerja gitu. Tentu saja kita sudah sama-sama mengetahui yang seperti itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu karena bebannya sedikit, maka bisa dikerjakan dengan lebih seksama. Kelemahannya tentu saja kita tahu koordinasi itu harus dijalankan dan kalau itu nggak jalan itu akan repot. Nah, syukurlah di pelantikan berbagai pejabat yang baru itu memang mereka lebih bisa memahami mengenai manajemen itu. Misalnya dibandingkan dengan kami yang memang berasal dari akademisi biasa kerja sendiri. Kalau yang para birokrat kan memang sudah biasa bekerja bersama. Jadi menjelang Lebaran persis sehingga saya itu malah hari Jumat terakhir itu menjelang Lebaran itu pertemuan terakhir untuk memutuskan template Monef dana desa. Jadi di situ sudah disepakati semua template-nya, sekarang sedang dikerjakan. Cara menceknya seperti biasa, gampang. Kalau di Monef dana desa begitu kita buka itu tahunnya 2023, berarti itu sudah diperbaiki. Kalau tahunnya pas kita buka defaultnya itu 2022, berarti sedang dikerjakan. Kemudian untuk DRP DRP sebetulnya sudah ada arahan dari BPK. Pokoknya harus sesuai dengan keputusan menteri gitu. Jadi tidak ada ruang yang lain kecuali sesuai dengan keputusan menteri. Dan ternyata setelah dilihat ada
beberapa hal yang berkaitan dengan itu gitu. Misalnya sudut pandang BPK itu DRP itu adalah alat utama untuk melihat dan menentukan kinerja dari tenaga pendamping profesional. Kalau kita lihat riwayatnya dari awal dulu itu sebetulnya DRP untuk memastikan bahwa kalau ditanya pendamping desa kerjanya apa, maka baru dikeluarkan isi dari DRP. Karena itu pas awal dulu itu tahun 2020 ya, bulan-bulan Maret itu skemanya adalah bahwa hasil dari DRP langsung terkoneksi dengan honor gitu. Jadi begitu kurang jam kerjanya, maka kemudian honornya langsung dipotong sesuai persentase jam kerja gitu. Itu bayangan awal. Kemudian oleh kebijakan dari Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, jangan seperti itu. Tapi bahwa untuk honor itu yang penting pendamping sudah kerja dulu. Nanti soal yang lain-lain nanti dilihat alasannya. Jadi karena itu di awal itu ada konteks setelah masuk minimal di atas 0 jam kerja itu ya harus diberi honor gitu. Nanti soal kenapa kalau kurang maka ada alasannya. Kalau alasannya masuk akal maka tidak masalah. Tapi kalau alasannya nggak masuk akal, baru di bulan berikutnya diusulkan untuk ada pengurangan gitu. Nah itu yang kondisi awalnya. Jadi ketika BPK sekarang mengubahnya menjadi basis penghonoran, ya. Memang dulu sempat ditanya oleh Inspektorat Jenderal, apakah boleh seperti itu? Dan kemudian kata Inspektorat Jenderal, kita belum pernah melakukan penghitungan itu berbasis pada elektronik. Gitu. Jadi tradisi itu belum pernah ada, maka kemudian diminta PPK punya basis punya basis kertas terhadap itu gitu. Makanya kemudian jadi ada keputusan dari BPSDM bahwa masih ada usulan honor dari daerah. Kalau dulu kan memang harus ada usulan karena memang pendampingnya ada di daerah masing-masing gitu. Nah itu masih ada itu sejarahnya sebetulnya seperti itu. Nah itu semua diminta oleh BPK tidak usah gitu lagi. Jadi kalau sekarang sih enak sih, semuanya berbasis honor juga sudah ada contohnya di Badan Kepegawaian Negara juga bisa langsung dari kinerja langsung menjadi tunjangan kinerja gitu. Dan karena sudah ada tulisan dari BPK, maka ya sudah seperti itu. Nah itu yang kemudian berubah. Misalnya sekarang mau tidak mau akan berbasis pada DRP dan konsekuensinya DRP-nya yang harus diubah gitu. Apakah mudah? Itu sebetulnya dari sisi kalau di tahun 2020 itu Kementerian Desa termasuk yang belum pernah mencoba aplikasi sistem informasi yang isinya itu big data. Ini kan sebetulnya bagian dari big data. Sehari-hari dilihat dan kemudian diisi, kemudian dilihat, kemudian ada hasilnya gitu. Nah, pada saat ini ada tambahan. Jadi kalau di dalam teknologi informasi, tadinya ini aplikasi untuk menyimpan data ini. Jadi data dari para pendamping kerja sehari-hari kemudian disampaikan gitu. Tapi saat ini Bapak Menteri minta ini bukan hanya big data untuk
untuk datanya, data dari para pendamping, tapi juga big data untuk komunikasi. Nah, itu kira-kira secara teknis itu yang akan diubah. Jadi dari jenis big data untuk pengumpulan data menjadi big data untuk pengumpulan data dan untuk komunikasi. Nah, salah satu dari komunikasi itu antara lain di awal memang tidak dipersiapkan untuk kirim, misalnya baik itu surat kalau ada sakit, kemudian surat untuk cuti dan sebagainya, karena itu bagian dari komunikasi. Tapi sekarang itu harus dijalankan. Sebetulnya dari sisi webnya itu sudah ada itu. Jadi kalau rekan-rekan sekalian itu menjadi mentor, di situ waktu masuk di evaluasi itu ada apakah ada cuti, apakah ada sakit dan sebagainya. Salah satu yang belum dimasukkan itu selain hal itu adalah kalau ada tanggal merah atau kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hari kerja itu. Misalnya kalau untuk bulan Mei, tanggal 1 itu sudah pasti tanggal merah gitu. Kemudian bagaimana dengan kerjanya gitu. Makanya kemarin waktu yang bulan April itu disampaikan bahwa ini jam kerjanya harus sendiri gitu. Nah, karena belum ada fasilitas tanggal merah, sementara aturannya itu adalah setiap bulan minimal 140 jam kerja, maka kemarin kita lihat BPSDM mengambil kebijakan bahwa nilainya tetap 140 jam kerja. Nah, kemudian bagaimana kalau pas tanggal merah? Kemarin kan sudah ditulis ya, pokoknya di hari itu ditulis libur bersama begitu. Dan itu bisa diisi pekerjaan atau ditulis libur bersama dari selama 8 jam kerja gitu. Jadi 7 jam plus 1 jam istirahat gitu. Sebetulnya yang dilihat sebenarnya 7 jamnya, tapi karena dianggap kerja maka ada istirahat 1 jam. Apakah istirahat itu penting? Dalam klarifikasi BPK waktu diskusi dengan kami itu, ini berarti 7 ya. Kalau yang kabupaten sampai nasional, ya 7, tapi jangan lupa harus ada jam istirahatnya. Karena tidak masuk akal manusia bekerja 7 jam berturut-turut. Begitu kalau menurut BPK gitu. Meskipun mungkin bagi orang yang suka dengan pekerjaannya, mungkin malah lupa istirahat gitu. Tapi menurut BPK harus ada 1 jam istirahat. Makanya jangan diisi 7 jam, tapi diisi 8 jam dari jam sekian sampai jam sekian. Tentu saja karena itu terutama untuk kabupaten sampai nasional ya mestinya sesuai jam kerja di wilayah masing-masing. Tapi kita mengetahui bahwa meskipun awalnya seperti itu, tapi kemudian penghitungannya adalah bahwa Sabtu itu tidak masuk, jadi 5 hari kerja. Ya. Nanti dicek saja, karena di beberapa kabupaten itu 6 hari kerja, jadi disesuaikan saja. Jadi itu Mbak Tias, rekan-rekan sekalian, keputusan dari BPSDM bahwa karena DRP-nya belum ada jam tanggal-tanggal libur gitu, sehingga tanggal libur itu otomatis nanti tidak dihitung di dalam di dalam jam kerja bulanan ya. Maka kemudian dibuat bahwa tetap diisi tapi deskripsinya adalah atau judul dan deskripsinya itu hari libur nasional atau deskripsinya adalah hari libur yang bersama-sama itu. Jadi dibuat seperti itu. Sudah sangat jelas ini, ya.
Ya, ini sudah tanggal 28 kan, terakhir kan hari Minggu ya. Ya. Jadi segera diisi karena DRP-nya sampai kalau laporan dari Kapus Datin kemarin itu sampai kemarin itu eh, dicek ya ada 2 tim, yang satu tim Monef Dana Desa, yang satu tim Daily Report itu. Maka perlu, kalau menurut saya sih perlu segera dipastikan sudah 140 jam pada hari ini gitu, ya. Karena ini kan enak ini. Kalau kalau bulan April itu enak karena liburnya panjang dan dibolehkan diisi 8 jam yang isinya cuti bersama gitu. Ya mestinya 140 jam ya sudah Mencapai. tercapai pada hari ini gitu. Tapi kalau belum tercapai berarti kemarin kita mungkin ada yang lupa mengisinya gitu. Harusnya bulan ini itu tidak ada masalah, nggak bisa buka apa namanya DRP karena apa namanya itu semua mengisi pada akhir bulan itu. Jadi seperti itu sih. Perlu disampaikan juga BPK kemarin mengambil seluruh data dari server. Jadi dia sangat tahu satu persatu yang mengisinya telat, satu persatu yang mengisi di akhir bulan, satu persatu yang mengisi sampai lebih dari bulan itu. Ya. Semua dulu ada alasannya, terutama untuk rekan-rekan yang ada di wilayah yang sulit internet. Tidak hanya di Indonesia Timur itu, di Jawa juga begitu, terutama di Jawa bagian selatan ada yang merasakan seperti itu. Gitu. Jadi semua ada alasannya, tapi kemudian di keputusan akhir BPK menyampaikan, kalau hasil dari BPK ya, tulisannya itu adalah bahwa TPP sudah menjalankan Kepmen 40 2000 yang tahun 2020 itu. Ya. Tapi karena yang dilihat itu belum yang Kepmen yang terakhir gitu. Tapi ada catatan bahwa beberapa bagian yang harus diperbaiki gitu. Tapi secara umum sudah sesuai. Yang harus diperbaiki berkaitan dengan apa namanya kesimpulan umumnya berkaitan dengan ketenaga kerjaannya begitu. Kemudian rinciannya antara lain ada di bagian aplikasi. Jadi secara umum sebetulnya yang disoroti itu adalah soal ketenaga kerjaan dari rekrutmen, kemudian pelatihan, kemudian bagaimana kondisi sekarang. Nah, di antara itu kemudian di rincian yang harus diperbaiki termasuk dengan DRP. Gitu. Jadi di satu sisi itu hal-hal yang dulu memang apa namanya dibuat supaya menunjukkan kinerja pendamping, tapi sekarang bukan sekedar menunjukkan kinerja, tapi sebetulnya sekaligus sebagai alat reward and punishment, diminta begitu. Yang muncul memang baru soal punishment-nya, kalau enggak itu seperti apa. Nah, Gus Halim menyampaikan harus ada aspek reward-nya. Kalau ada pendamping yang memang bagus, sudah harus kelihatan reward-nya di dalam DRP. Nah, itu bagian juga yang sedang disusun supaya nanti pas hari bakti pendamping desa itu langsung bisa diambil dari DRP. Jadi tidak lagi usulan-usulan dari daerah dan sebagainya, tapi langsung dari DRP ketahuan mana tenaga pendamping profesional yang memang perlu dapat reward karena di DRP sudah langsung kelihatan, misalnya apakah nilainya langsung kelihatan dan sebagainya. Idenya beliau sama dengan PIN SDG desa bagi desa. Nggak usah dilihat apa namanya itu usulan-usulan dari daerah desa mana yang perlu dapat PIN, enggak. Tapi langsung dari dashboard SDGs desa itu langsung kelihatan. Nah, nanti juga sama dari DRP langsung kelihatan mana pendamping yang memang apa namanya itu punya keunggulan, inovasi dan sebagainya itu, maka langsung mendapat
reward. Itu sih idenya. Jadi kalau untuk bulan ini saya kira itu Mbak Tias, rekan-rekan. Mestinya sih sudah 140 lah. Karena ini yang tadinya saya masih ingat di berbagai WA group di mana saya diikutsertakan, tapi kemarin WA saya berhenti total, sehingga memang ada beberapa grup tenaga pendamping yang akhirnya nomor saya nggak masuk lagi gitu. Tapi di akhir Maret sampai awal bulan itu sempat ada nanti gimana cara pelaporannya, tapi setelah ada surat BPSDM saya kira justru ini yang paling mudah di antara bulan-bulan yang lain. Dan jangan lupa bahwa mentor menjadi penting, karena salah satu yang dilihat BPK adalah bagaimana mentor tidak mengisi gitu. Jadi tapi ya ketahuan sih, karena di situ kan ada jam kerja. Kalau jam kerjanya sudah 100 tapi EK-nya itu evaluasi kinerjanya 0, ya itu berarti persoalannya di mentor sih. Karena tidak mengisi gitu. Tapi yang disampaikan rekan-rekan dan sesuai dengan Kepmen, harus ada peringatan kepada mentor. Nanti ini Mbak Tias, kerabat desa, notifikasi akan termasuk itu. Jadi ada notifikasi kalau ada yang mengisi di Monef DD tapi belum dicek mentor, juga akan ada. Kemudian notifikasi akhir bulan kalau mentor tidak mengisi, itu juga diminta ada gitu. Kalau mentor tidak mengisi evaluasi, ada notifikasi kepada mentor. Dan kemarin belum sepakat sih, awalnya itu 7 hari. Kalau 7 hari mentor tidak merespon, maka akan langsung naik ke atas, misalnya kalau mentornya kecamatan akan naik ke kabupaten, kemudian ke provinsi, lalu ke pusat. Dan ke pusatnya itu langsung 2. Yang satu ke akun BPSDM, yang satu lagi ke akun Bapak Menteri gitu. Jadi kemarin kesepakatannya itu, cuman belum diketahui, belum sepakat soal harinya, karena kalau 7 hari dinilai terlalu lama itu. Apakah mau per hari, ya, jadi 24 jam langsung naik ke atas begitu, ataukah 3 hari, nah, itu yang belum. Nanti mungkin kesepakatannya tinggal. Tapi kalau di IT kan gampang. Kalau kesepakatannya naik begitu, yang penting di IT-nya sudah disiapkan naiknya, tinggal naiknya berapa jam. Kalau 1 hari ya dihitung 24 gitu. Kalau 7 hari ya 24 kali 7 gitu. Seperti itu sih. Tapi ya seharusnya kalau kita bekerja setiap hari nggak perlu ada notifikasi, tapi kemarin perlu ada itu supaya nanti seperti yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal dan BPK, yang penting sudah disiapkan semua layanannya. Kalau sudah disiapkan semua layanannya masih belum jalan, berarti persoalannya lebih mudah dilihat. Persoalannya ada di SDM-nya. Tapi kalau layanannya belum ada, kemudian tidak jalan, itu kan kemungkinannya 2. Bisa karena teknologi informasi, bisa karena SDM. Jadi seperti biasa, menguji hipotesis. Kayaknya gitu. Kalau untuk yang lain ini sepertinya mengingat waktu, berarti seperti minggu lalu ini Mbak Tias ya, saya copy semua chatroom-nya ini ya, di chatroom ya. Nanti di copy ya. Baik, teman-teman sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh beliaunya, Bapak Kaban, keterkaitan dengan DRP kita sesuai dengan surat edaran BPSDM. Jadi untuk tanggal 19, 20, 21, kemudian 24 dan 25 itu kita memang masuk cuti bersama. Kegiatannya kita masukkan cuti bersama, kemudian deskripsinya ya kita tuliskan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sudah cukup, isi 8 jam, mulai jam 8 sampai jam 3 misalnya. Itu sudah
sudah menjadi apa ya, akan dilihat oleh BPKP sudah sesuai. Jadi memang kegiatan cuti bersama masuk dalam kegiatan kita di DRP dengan mengisikan ya kegiatan cuti bersama. Tidak ada kendala dan pastinya teman-teman akan mencapai 140 jam sesuai dengan batas yang sudah ditentukan untuk evaluasi kinerja maupun penghitungan honorarium bagi kita tenaga pendamping profesional. Mungkin itu Ya. Mbak Tias, sebentar ya. ya. Dari jam 8 sampai jam 4, Mbak. Oh, jam 4. Ya, karena apa namanya kan istirahat 1 jam itu. Juga dihitung ya, Pak. Iya. Jam 8 sampai jam 4 ini merupakan THR juga bagi kita, Pak. Jadi THR itu tunjangan hari raya itu bukan hanya berbentuk uang, tapi ada potongan keterkaitan dengan jumlah kunjungan itu juga masuk dalam THR bagi kami. Kemudian fleksibilitas pengisian DRP sesuai dengan surat edaran BPSDM itu juga bonus bagi kita TPP di bulan April ini. Seperti itu. Ini ada yang menyebutkan termasuk dispensasi. Saya menyebutnya ini THR karena ya termasuk tunjangan itu tidak harus berupa uang, tapi ini juga masuk tunjangan. Tidak apa-apa. Baik, ada yang raise hand, kita beri satu ruang kembali ya. Ini untuk Mas Fauzan. Singkat, padat, sampaikan Bang Fauzan. Open mic. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dulu kami ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Terkait dengan niki tadi penjelasannya tentang pertama tentang DRP, alhamdulillah setelah mendapat penjelasan tadi, apa yang dikatanya Mbak Tias tadi, kita mendapat THR walaupun THR-nya berbentuk waktu dan kita syukuri itu. Kemudian di sini kan nanti di di DRP itu kan di situ hari libur akan terbaca kan di sana nanti hari kerja itu di DRP. Apakah itu kita hitung tetap hari kerja atau bagaimana, yang pertama? Artinya di laporan karena kami biasanya juga mengisi di tingkat kabupaten itu mengisi LWK. Kan di situ ada jelas hari kerjanya berapa di situ. Apakah itu kita hitung atau kita kurangi dengan cuti bersama itu? Yang pertama. Yang kedua terkait dengan Monep DD. Monep DD ini kan yang masih di 2023 itu hanya APBDes dan realisasi. Yang lainnya masih 2022. Termasuk penyalurannya, termasuk di sudah kami buka juga, termasuk di penyaluran BNBA belum, masih di 2022, sehingga kami ragu untuk memasukkan karena memang belum 2023 belum diupdate sampai saat ini. Artinya sementara kami ingin memasukkan karena data-data kami sudah lengkap, cuma kendalanya adalah masih 2022 dan belum ke 2023 ini. Cuma yang ada di 2023 itu hanya realisasi APBDes dan realisasi kegiatan ini. Apakah ini tetap kita menunggu update-nya, ini yang pertanyaan kami. Kemudian terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, di situ kan di gaji kita kan masih dipotong. Sementara di BPJS Ketenagakerjaan itu kita belum dibayarkan. Apakah itu kita menunggu dari kita yang membayar atau karena yang ditransfer gaji itu kan dipotong BPJS Ketenagakerjaan di situ. Cuma itu mungkin Mbak Tias terkait dengan pemantauan dan Epkin juga, apakah kita selaku ini PD yang meng-Epkin PL itu apakah tiap minggunya kita harus Epkin atau langsung satu bulan itu. Cuma itu Mbak Tias, sekali lagi kami ucapkan mohon minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung Pak Kaban? Ya, terima kasih ini Gus Fauzan. Jadi kalau kita lihat ini dari Gus Fauzan, memang di Lombok Timur ini 100% ya, semua APBDes-nya sudah dinaikkan. Jadi kalau tadi disampaikan kami sudah siap
datanya ya berarti masuk akal karena di sini semuanya sudah dimasukkan gitu. Jadi memang benar kalau kami cek per kemarin itu memang yang belum dinaikkan itu yang dinaikkan baru APBDes dan realisasi. Jadi kemarin disepakati begini Gus, meskipun sudah jadi tapi akan dicek oleh tim BPSDM dan PDP dulu, baru kemudian disampaikan kepada tenaga pendamping profesional. Kemudian juga dilihat bahwa nanti yang memberikan, kemarin kan berdasarkan pengalaman tahun lalu, itu yang memberikan pelatihan kan, yang memberikan pelatihan dari BPI, kemudian untuk nanti yang memberikan pelatihan akan bersama-sama BPSDM maupun dengan PDP, begitu sih itunya. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, nanti kalau perkiraan kami sih sebetulnya itu nggak terlalu sulit, tapi kalau mau dicek-cek dulu itu kan berarti kita menunggu hasil pengecekan 2 unit kerja itu, ya, baru kemudian disampaikan kepada tenaga pendamping profesional. Dan sesuai pengalaman dari tahun lalu itu, maka kami tetap akan melakukan setelah pelatihan yang formal ada undangannya. Karena undangan itu ternyata penting kalau di dalam pengecekan BPK gitu. Tetap nanti tiap pagi kita juga akan update supaya memudahkan bagi rekan-rekan sekalian. Jadi secara substansial sampai tiap pagi, tapi secara formalnya nanti juga akan kelihatan seperti itu. Kemudian mengenai hari kerja, perlu kita ingat bahwa kemarin itu suratnya memang hanya untuk bulan April gitu. Jadi kalau bulan Mei kalau ada libur tapi masih di atas 20 hari gitu, ya itu pasti hitungannya tetap hanya yang hari kerja. Jadi khusus untuk April saja itu kemarin suratnya itu. Kemudian jadi nanti di dalam masih LWK ya, nanti juga sudah diminta BPK supaya jenis LWK itu masuk ke DRP, jadi semuanya hanya dari situ gitu. Ya nanti dituliskan saja hari kerjanya sekian yang memang tanggal merah sesuai dengan aturan itu, dan kemudian sesuai aturan itu ke lapangan sekian hari dan sebagainya, itu kan sudah ada. Ini sudah ada yang menyampaikan ya diisi cuti bersama seperti itu ya. Kemudian jadi ide kenapa ada evaluasi kinerja tiap minggu itu pada tahun lalu di bulan Januari ya, itu Pak Menteri itu melihat memanggil kami ke ruangan, kemudian melihat hasil dari DRP di tahun 2021 gitu. Kemudian di situ terbaca bahwa evaluasi kinerja itu sering tidak diisi pada waktu itu. Dan memang secara ya dari awal memang semula Pak Menteri awalnya itu memang tidak ada evaluasi kinerja yang ditambahkan oleh mentor gitu. Jadi di dalam DRP, kalau rekan-rekan pernah mencoba DRP di bulan Maret sebelum resmi di bulan Juni ya, di bulan Maret itu waktu itu semuanya hitungannya persis hanya jam kerja gitu, jam kerja dan kemudian isian di dalamnya. Tapi dalam diskusi Bapak Menteri dengan para tenaga pendamping profesional, kemudian ditambahkanlah keputusannya ditambahkan evaluasi itu dari mentor gitu. Dan awalnya kita sama-sama tahu evaluasi mentor 30%, karena dengan waktu itu Pak Menteri menyampaikan jangan sampai orang yang sudah kerja
kemudian dievaluasi secara kualitatif, karena lainnya kuantitatif, kecuali evaluasi itu. Kemarin kita sudah belajar dari Banyumas bagaimana rekrutmen dari sekdes semuanya kuantitatif. Nah itu harapannya Pak Menteri sama waktu itu. Tapi kemudian melihat kondisi akhirnya diputuskan ada yang kualitatif, tapi 30%. Dan memang ada hikmahnya. Jadi karena 30% seandainya mentor itu tidak mengisi, maka tenaga pendamping profesional itu secara legal memang tetap bisa melanjutkan kontraknya gitu. Tapi setelah kemudian Kepmen yang baru 143 itu kemudian 50-50, maka itu wajib diisi oleh mentor dan resikonya tinggi, yaitu kalau tidak diisi maka nilainya pasti D gitu. Begitu nilai D ditambah lagi kalau dulu D 4 bulan berturut-turut maka boleh dikeluarkan, kalau sekarang kan 3 bulan. Bahkan kalau C 3 bulan pun bisa di downgrade ya. Kalau dulu kan tidak ada downgrade, jadi ada beberapa perubahan kebijakan seperti itu. Nah, di tahun lalu itu sempat muncul kebijakan supaya FKIN-nya kalau gitu dibuat per minggu. Jadi per minggu dengan total 100. Jadi tiap minggu itu 25, kemudian totalnya 100 gitu. Nah itu waktu itu sedang dikerjakan, kemudian ada perubahan lagi. Kalau nggak salah sekarang dalam rapat-rapat terakhir itu sepertinya tidak dibuat jadi per minggu itu, guys. Jadi tetap sebulan sekali dengan total nilai 100 gitu. Kalau per minggu dulu itu harapannya supaya tidak formalitas gitu. Jadi memang dilihat tiap minggu maksimal diisi 25, nanti di terakhir totalnya kemudian jadi 100. Tapi kalau rekan-rekan sekalian mau mengisi seperti itu nggak masalah sebetulnya. Jadi tiap tanggal 7 itu kelipatan 7 lah ya. Itu diisi maksimal 25, toh nanti cuman menjumlahkan sendiri, misalnya tanggal 7 kita isi menti kita 10 gitu ya. Kemudian tanggal 14 kita isi 20 gitu. Kemudian tanggal misalnya 21 kita isi menjadi 30 gitu. Berarti kan tanggal pas akhir bulan kita isi menjadi 20, tapi kita sendiri yang menjumlahkan, sehingga kita menjumlahkan menjadi 80. Seperti itu sih. Belum secara sistemik, karena kemarin Ibu Kapus Datin menyampaikan perlu ada kesepakatan. Kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau melihat tahun lalu surat mengenai FKIN mingguan itu juga belum, ya BPK sudah melihat bahwa itu belum berjalan begitu, maka perlu kesepakatan bahwa memang mau seperti itu, karena di Kepmen yang baru pun langsung bulanan. Begitu Gus Wayan. Jadi nggak apa-apa kalau mau tiap minggu, tapi itu informal, tapi tetap aja supaya nanti lebih objektif gitu. Tetap aja harus kita hitung sendiri di akhir bulan gitu. Kemudian untuk BPJS itu sebetulnya BPK pada tahun ketika dia melihat ada BPJS Ketenagakerjaan di TPP itu memang BPK menyampaikan bahwa tidak boleh BPJS Ketenagakerjaan itu dibayarkan oleh Kementerian Desa. Makanya nanti perlu dicek. Nanti kami coba tanya kembali, karena seingat kami mestinya sudah nggak ada itu komponen BPJS Ketenagakerjaan, itu harus dibayar sendiri oleh tenaga pendamping profesional. Ya tentu saja itu ada alasannya, karena penempatan akunnya itu sebagai pemberi jasa lainnya itu semuanya sudah disiapkan di sana gitu. Jadi tidak sebagian dibayarkan Kemendes, tapi harus
semuanya oleh pemberi jasa lainnya itu, yaitu tenaga pendamping profesional. Nah, pemberi jasa lainnya itulah yang harus membayar ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi tidak lagi di Kemendesa sih kalau waktu itu arahan BPK seperti itu. Nah, memang yang penting memastikan dan kemudian sosialisasi bahwa seperti itu, karena di pertengahan tahun lalu itu juga sempat dilaporkan ada sekian bulan itu, ada yang sampai dari awal 2022 sampai bulan Juni, ada yang cuma 1 bulan, ada yang cuma 3 bulan dan sebagainya, itu yang belum membayar BPJS Ketenagakerjaan. Itu perlu ditanyakan ke mentornya masing-masing itu sebetulnya apakah benar sudah dipotong BPJS Ketenagakerjaan, karena menurut BPK sudah nggak boleh lagi itu. Dan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan laporan beberapa kali itu, yang intinya memang ada pendamping yang aktif mengisi dan ada yang mengisi iuran maksudnya ya, dan ada yang tidak membayar iuran gitu. Termasuk yang sudah disampaikan bahwa sebetulnya bagi pendamping di antara layanan BPJS Ketenagakerjaan itu yang penting juga adalah JHT, jaminan hari tua itu. Jadi jangan sampai nanti nggak ikut itu lagi, karena dulu disampaikan oleh Pak Menteri ada 4 layanan BPJS Ketenagakerjaan, ternyata di tahun 2021 itu kan 3 yang dibayarkan Kemendes, tapi menurut para pendamping dari berbagai WA itu dan WA grup itu disebutkan, ada yang mengirim WA grup ke Pak Menteri juga, mereka membutuhkan bahwa para TPP membutuhkan JHT terutama, supaya nanti ada setelah 6 tahun itu bisa mendapatkan semacam uang pengembalian, pensiun dan sebagainya, istilahnya macam-macam itu. Nah, itu yang kemarin tidak nampak arahan Pak Menteri, ya udah itu diikutkan aja, cuman beda berapa ribu gitu. Begitu sih Gus. Nanti kami coba saya langsung WA Pak Yusra. Mestinya sih kalau sesuai dengan tahun lalu mestinya sih sudah tidak dibayarkan Kemendes, karena tidak sesuai dengan jenis akun belanjanya gitu. Jadi iya nggak boleh. Jadi mestinya di TPP sendiri sih, dan laporan dari BPJS Ketenagakerjaan juga sama. Seperti itu Mbak Tias, kerabat desa. Jadi saya coba ini tanya ke Pak Kapus memastikan gitu, karena apakah tahun ini ada perubahan kebijakan lagi gitu. Tapi kalau tahun lalu sudah pasti itu dibayar sendiri-sendiri gitu. Dengan resiko ya sebetulnya sih nggak ada risikonya asal diberi sosialisasi sehingga harus membayar sendiri. Tapi kalau mengira masih dibayar kementerian, nah itu risiko itu yang diterima BPJS kemarin itu. Begitu Mbak Tias, saya coba tanya. Ya, segera ditindaklanjuti oleh Bapak Ivanovis untuk menindaklanjuti kepada Pak Yusra keterkaitan dengan BPJS bagi tenaga pendamping profesional. Tapi apapun nanti, sebenarnya seperti kemarin-kemarin kalau kita auto debit itu lebih enak. Jadi sudah dipotong nggak apa-apa, tapi ini dipotong tapi ternyata kita masih ada tanggungan, ternyata belum masuk dalam rekeningnya BPJS, sehingga ketika ada klaim dari teman-teman TPP ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif lagi. Baik, ini segera ditindaklanjuti oleh beliaunya Pak Kaban, dan tak terasa kita sudah molor setengah jam, enggak apa-apa ya Pak Kaban ya. Ya, saya yang minta maaf karena tadi malam saya sudah jaga-jaga supaya nggak tidur, malah ketiduran. Sampai tengah malam ya. Mohon maaf. Apa kita memaklumi Bapak. Baik teman-teman, menindaklanjuti hasil dari topik hari ini, mari tanya Gus Ivan. Banyak hal yang segera bisa kita tindaklanjuti. Keterkaitan dengan DRP, keterkaitan dengan form kunjungan lapangan, kemudian keterkaitan dengan evaluasi kinerja, dan juga
terkait dengan tugas kita, yaitu update aplikasi Monef DD untuk APBDes 2023. Jadi ada deadline yang harus kita selesaikan dan itu tugas pokok kita selaku TPP. Jadi teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia, monggo untuk segera menindaklanjuti dari hasil topik kita pagi ini. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa kita bergabung kembali di ruang cakap SDGs Desa di minggu depan mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap kita semakin mantap, kemudian kita semakin cakap, desanya semakin mantap bersama ruang cakap SDGs Desa. Terima kasih, salam kerabat desa Indonesia, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.